dia tidak akan mengenakan biaya transaksi. Ya. Bunga simpanan dan pinjaman berlaku sama. Jadi baik teman-teman mau nyimpen atau mau minjem itu sama. Kenapa kok gitu? Karena kalau teman-teman menyimpan, berarti kan teman-teman memberikan kesempatan pada perusahaan lain untuk meminjam, untuk berhutang. Demikian juga teman-teman utang, karena sebenarnya bank itu kan cuma tempat muter, ya kan? Bank itu nggak benar-benar memiliki uang, jadi dia itu cuma muter uang dari orang yang nyimpen dipinjamkan kepada orang yang meminjam, ya. Itu kalau kita pakai balancing teori. Terus ada teori yang kedua namanya packing order teori. Packing order teori ya, itu berasal dari apa? Adanya informasi asimetrik. Kalau simetrik itu kan sama ya. Kalau ada asimetrik itu berarti nggak sama. Maksudnya apa? Manajemen itu mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemodal. Ya, manajemen itu kan internal, orang dalam. Sedangkan pemodal itu investor itu orang luar. Jadi kalau manajemen punya informasi yang lebih banyak, itu akan mempengaruhi pilihan sumber dananya. Nah, pilihan sumber dana itu ada tiga. Kalau teman-teman tahu ya. Yang pertama itu internalnya. Internal itu maksudnya apa? Dari hasil operasional perusahaan. Hasil operasionalnya menjadikan apa? Retain earning atau laba ditahan. Sebenarnya hasil operasi itu kan apa? Hasil operasi itu laba operasional. Tapi laba operasional itu kan ada yang dibayarkan ke pajak, dibayarkan sebagai bunga, dibayarkan pada pemilik modal, ya kan? Jadi sisanya hasil operasinya itu namanya kan retain earning atau laba ditahan. Jadi sumber dananya salah satunya internal itu ya berasal dari hasil operasional itu. Terus yang kedua itu berasal dari pihak eksternal. Eksternal ini ada dua, berhutang ya. Berhutang itu kan berarti pada pihak ketiga. Atau yang ketiga menerbitkan ekuitas baru ya. Menerbitkan ekuitas baru, contohnya menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham ya. Nah, urutannya packing order, teori order itu kan urutan. Jadi kalau teman-teman sebagai manajer keuangannya perusahaan terus bingung ya, mau pakai sumber dana yang mana dulu, ini penting ya teman-teman. Tolong diingat-ingat ya. Urutan packing order teori ini. Yang pertama itu pasti dari laba ditahannya dulu. Ya. Jadi kalau teman-teman butuh uang itu pakai dari laba ditahannya dulu. Ya pasti itu akan mempengaruhi dividen pun nanti, iya pasti. Makanya nanti itu biasanya dirapatkan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, baru menerbitkan obligasi. Ya. Kenapa Bu kok obligasi dulu? Iya, karena obligasi itu surat hutang dan nilainya lebih pasti, teman-teman pinjam berapa, bayar berapa. Atau converted bond. Baru yang terakhir teman-teman menerbitkan saham. Kenapa Bu? Karena saham itu dimiliki orang banyak. Misalnya nih, perusahaan saya nggak punya uang, saya menerbitkan saham. Ketika saya menerbitkan saham, nah, yang memiliki kan bisa aja mungkin juga kompetitor. Kalau misalnya kompetitor ini memiliki mayoritas saham, nah berarti kan nanti perusahaan saya bisa dikendalikan karena saham juga apa? Mencerminkan kepemilikan. Ya. Kalau menerbitkan saham berarti sahamnya mau dijual benar, Mbak Vera. Ya. Menerbitkan saham itu berarti kita yang mengeluarkan saham, orang lain yang membeli. Kita dapat uang. Ya. Tuh. Diingat-ingat ya yang ini penting nih, packing order. Nah, terus kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini ada 3 jenisnya. Dividen dibagi sebesar-besarnya. Ya. Jadi kalau bisa itu sebesar-besarnya teman-teman bagikan dividen biar apa? Biar apa coba kalau dividen dibagi yang banyak? Biar apa? Kenapa kok dividen harus dibagi sebesar-besarnya? Kenapa?
Kenapa? Kenapa yo? Kenapa dividen dibagi sebesar-besarnya? Kenapa dividen harus dibagi yang besar? Kenapa? TikTok, TikTok, TikTok. Semuanya masih seger apa sudah ngantuk? Pas, lu kok pas? Ayo itu ada di buku halaman 6.36, coba dibuka. Gimana nih? Pas semua? Gimana? Mbak Suci nih kayak ngetik-ngetik dari tadi. Ini saya nunggu jawabannya Mbak Suci nih. Laba yang diperoleh besar, maka dividen dibagi sebesar-besarnya. Boleh. Harapannya apa sih kalau dividen dibagi sebesar-besarnya itu? Apa? Tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Nilai apa masih dicoba? Jadi teman-teman itu ada di 6.36 itu. Bagi sebagian orang yang beranggapan kalau dividen itu harus dibagi sebesar-besarnya, itu ketika dia membayarkan dividen yang tinggi, itu dia mengharapkan harga sahamnya akan menjadi lebih tinggi. Ya, itu berdasarkan rumus yang PO sama dengan sigma D per 1 plus KE itu. Berdasarkan rumus yang ini nih. Berdasarkan rumus yang ini. Ya. Jadi dia beranggapan bahwa ketika D-nya besar, nih, D yang di sini nih, ketika D-nya ini besar, tinggi, berarti PO itu harga saham, berarti harga sahamnya itu tinggi. Itu yang dia inginkan. Tapi sebenarnya, kenapa kok ini ada bantahan argumentasi ini? Sebenarnya, dividen yang dibandingkan tinggi itu tidak serta-merta menjadikan nilai harga sahamnya tinggi. Kenapa? Karena yang menjadikan nilai sahamnya tinggi itu hanya jika uang yang diinvestasikan itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya modalnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau membagi dividennya kecil atau tidak dibagi sekalipun, itu enggak apa-apa. Sah-sah saja. Kenapa? Asalkan ada syaratnya. Asalkan uang dari dividen yang tidak dibagikan tadi itu diinvestasikan kembali menjadikan keuntungan yang lebih besar di periode berikutnya. Ya.
Itu alasannya, itu argumentasinya. Ya. Ada juga argumen yang kedua, dividennya itu tidak relevan. Berarti berapapun dibaginya terserah berapa, yang penting NPV-nya positif. Ada juga argumen yang menyatakan seperti itu. Ya. Bu, apakah aliran kas berpengaruh positif pada keputusan pembayaran dividen? Nah, aliran kas. Teman-teman, kalau misalnya kasnya positif, itu kan berarti kita punya kas banyak ya. Nah, kita memutuskan membayar dividen itu tinggi atau tidak. Ini jawaban saya bisa banyak, Mbak Tri. Bisa bisa berpengaruh, bisa tidak. Tapi sebagian besar memang berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kasnya tinggi, ya kita pasti ingin memberikan apa? Stakeholder atau pemegang saham dividen yang tinggi. Tapi ada pendapat lain juga. Pendapat lain apa? Daripada kita bayarkan sebagai dividen, mending kita investasikan lagi untuk menghasilkan return yang lebih tinggi sehingga harga sahamnya juga lebih tinggi. Ya. Jadi itu ada dua pendapat. Kayak gitu. Nah, sekarang dana yang bisa dibagi sebagai dividen itu berapa, Bu? Nah, ini rumusnya. D sama dengan D itu dividen ya. Sama dengan E itu laba setelah pajak. Laba setelah pajak ditambah penyusutan, dikurangi investasi pada aktiva tetap, dikurangi penambahan modal kerja. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau misalnya D, dividen itu bisa dibagikan dari semua laba. Dengan asumsi tidak ada investasi pada aktiva tetap dan tidak ada penambahan pada modal kerja. Tapi, teman-teman juga bisa lihat, kenapa kok D sama dengan E plus penyusutan dikurangi investasi, dikurangi penambahan. Berarti dia menitik beratkan pada lebih baik daripada dibayar sebagai dividen, bayarkan dulu pada investasi untuk aktiva tetap dulu, atau menambah modal kerja. Baru kalau ada sisanya, baru dibagikan sebagai dividen. Ya. Jadi kalau teman-teman punya laba setelah pajaknya tinggi, itu apakah serta-merta dividennya tinggi? Ya jawabannya bisa dua, bisa iya, bisa enggak. Tergantung manajemennya itu pakai keputusan yang mana. Apakah keputusan untuk menambahkan apa? Keputusan untuk menambah aktiva tetapnya atau menambah modal kerjanya. Ya. Nah, bentuk lain pembayaran dividen. Dividen itu tidak selalu berupa cash dividen. Ya. Bisa juga berupa stok dividen. Stok itu kan saham. Jadi, pembagian dividen dalam bentuk saham nggak dibagi berupa uang, tapi dia dikasih saham lagi. Atau yang kedua, stock split, pemecahan saham. Jadi sahamnya dipecah. Tujuannya untuk apa? Biar jumlah saham beredarnya itu lebih banyak. Kalau misalnya jumlah saham yang beredar lebih banyak, berarti kan lebih banyak transaksi jual beli saham itu. Jadi sahamnya lebih liquid tujuannya. Atau yang ketiga, repurchase stock atau pembelian saham kembali, ya. Misalnya kalau kasnya kita cukup besar, kita bisa beli kembali. Misalnya apa? Kita dulu jualan saham misalnya 1000 lembar. Kita jual semua itu saham kita 1000 lembar, terus kita ternyata punya kas yang cukup besar. Kita beli lagi. Misalnya kita beli lagi 1000 itu kita beli 500. Jadi jumlah saham yang beredar cuma 500. Nah, tujuannya repurchase stock itu dibeli lagi untuk apa? Untuk biar pengendalian masih di tangan kita. Karena apa? Kalau sudah terlalu banyak saham beredar, benar memang sahamnya jadi liquid, berarti banyak transaksi. Tapi pemiliknya bisa jadi juga orang di luar manajemen. Kenapa kok bahaya loh? Berarti nanti yang menentukan keputusan apa-apa orang lain, bukan kita. Ya. Terus, ini kayaknya sudah terakhir. Nah, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang nggak ngerti? Gimana? Sampai di sini susah atau lebih susah apa lebih bikin bingungi apa coba apa yang apa sudah paham?
Contoh Indosat yang dikendalikan Singapura, bisa. Bisa. Jadi, kenapa Indosat dikendalikan Singapura, Mas Didi? Coba, itu kasusnya kenapa ternyata? Indosat yang dikendalikan Singapura. Ini ada hubungannya sama saham ya, sama pembelian saham, kepemilikan. Nah, sahamnya dijual. Sahamnya dijual itu boleh apa enggak? Mbak Ratna pertanyaannya. Kalau saham dijual itu boleh apa enggak sih sebenarnya? Coba. Boleh atau enggak sih sebenarnya saham itu dijual? Apa enggak usah jualan saham aja? Apa gimana? Coba. Ya. Boleh, boleh. Lah terus ini kalau jadi dikuasai Singapura gitu gimana? Kalau jadi dikuasai orang lain gitu gimana? Ya jangan semua dijual. Ya jadi bukan masalah semua atau berapa ya. Jadi teman-teman, apa sih yang menyebabkan pengendalian itu di tangan pihak yang lain? Apa? Ketika nilai sahamnya menjadi mayoritas. Jadi ketika saham mayoritas, mayoritas itu berarti apa? Di atas 50%. Misalnya, kenapa kok jadi miliknya Singapura, dikuasai Singapura? Nah, kalau Singapura punya 50,1%, sedangkan kita cuma punya 49,9%, berarti banyakan mana? Banyakan Singapura toh. Berarti keputusan pengendaliannya aja di Singapura, ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak menjual saham? Boleh. Selama itu tidak menjadi nilai mayoritas. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Makasih ya Mas Didi, bagus pertanyaannya. Oke, yang lain atau yang mau sharing atau yang mau gimana? Udah? Paham semua? Gimana? Ada pertanyaan? Semua paham sampai di sini? Gimana? Oh iya teman-teman, ini kan pertemuan kita tinggal satu minggu depan ya. Jadi minggu depan, Jumat depan, kita ada satu pertemuan. Jadi total pertemuan itu ada 7 ya. Ternyata nggak 8, 7. Saya sudah cek dengan akademik. Oh, bentar Mbak Salma, cara membeli saham. Oh, cara membeli saham. Nah, balik tadi ke pasar modal. Pasar modal itu kan tempat bertemunya atau tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan. Berarti cara membeli saham itu gimana, Bu? Belinya ya di pasar modal. Kalau misalnya saya datang, Bu, saya bawa uang sekarung, saya ke pasar modal, boleh nggak, Pak, saya mau beli sahamnya? Nggak seperti itu ya. Jadi transaksi dalam pasar keuangan, pasar modal, itu kita melalui namanya manajer investasi. Jadi yang membeli itu adalah membeli dan menjual itu perusahaan sekuritas, bukan perorangan. Jadi kalau Mbak Salma pengen investasi saham, Mbak Salma datang ke perusahaan sekuritas, misalnya ada Dana Reksa, ada apa itu yang ya ada Dana Reksa, atau misalnya bisa lewat bank yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Nanti mereka yang akan datang dan membelikan saham atas nama kita. Ya. Jadi yang membeli itu namanya manajer investasi. Gitu. Oke, pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Apa? Ada? Pasar modal itu di Indonesia ada berapa sih?
Coba saya tanya. Pasar modal di Indonesia itu ada berapa? Apa sama apa? Mana yang lebih investasi di pasar mahal? Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaannya Mbak Tri? Investasi di pasar saham dengan pasar modal. Nah, sekarang Mas Didik BEC dan BES. Oh ya, BEC dan BES itu di bawah tahun 2000 sekian ya. Setelah itu mereka merger menjadi BEI, Mas Didik ya. Jadi bukan lagi BEC dan BES, tapi jadi BEI atau IDX ya singkatannya. Itu cuman letaknya sama di Jakarta dan di Surabaya. Tapi namanya jadi satu, namanya Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, Mbak Tri ini jawab pertanyaan Mbak Tri. Investasi di pasar saham dengan pasar modal. Nah, sekarang saya tanya, bedanya pasar saham dengan pasar modal itu apa? Yuk. Jadi Mbak Tri, pasar saham itu ada di dalam pasar modal. Ya. Jadi saham itu diperjualbelikan di pasar modal. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Kalau Mbak Tri mau tanya jenis investasi, lebih menguntungkan investasi di saham atau di obligasi, Bu. Itu bisa. Atau jenis investasi apa di pasar modal yang lebih menguntungkan. Jadi sama aja, sama. Bukan sama ya. Jadi pasar saham itu ada di dalam pasar modal. Saya kasih contoh misalnya, nah ini, di Indonesia ada namanya pasar raya. Di dalam pasar raya itu ada pasar ikan, ada pasar sayur, ada pasar, nah kayak gitu ya. Sama dengan pasar modal. Pasar modal itu bentuk besarnya. Isinya apa? Ada pasar saham, ada pasar obligasi, gitu ya. Oke, pertanyaan yang lain. Dengan memecah saham, apa bisa mempengaruhi harga saham? Nah, ini pertanyaannya bagus banget, Mbak Win. Ada yang mau jawab? Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu? Kira-kira, kalau memecah saham, apa bisa mempengaruhi harga saham? Jawabannya Mbak Win, bisa. Tapi mempengaruhinya dengan cara yang seperti apa? Kalau memecah saham, itu kan berarti jumlah sahamnya semakin banyak. Misalnya dulunya dia punya saham 1000 lembar. Terus dia bikin stock split 1:2. 1:2 itu maksudnya apa? Satu saham dipecah jadi dua. Berarti ada berapa saham yang beredar? Kalau dulunya 1000, berarti sekarang ada 2000 saham beredar. Nah, kalau ada 2000 saham beredar, nanti kan misalnya orang itu dulu pegangnya 10 lembar, berarti sekarang bisa pegang 20 lembar kan. Kalau dia pegang 20 lembar, mungkin kalau dulu punya 10 dijual 10-10-nya. Tapi sekarang karena sudah punya 20 lembar, dia bisa pegang yang 10 dan menjual 10 yang lain. Kalau ada semakin banyak saham yang beredar, berarti kan transaksi jual beli sahamnya semakin tinggi. Ketika transaksi jual beli saham semakin tinggi, otomatis itu harga sahamnya pasti berubah. Nah, berubah naik atau turun itu tergantung kondisi pasar. Ya, tapi yang jelas ketika terjadi stock split, maka saham yang beredar itu semakin banyak. Sehingga transaksinya lebih banyak, harga sahamnya lebih naik turun. Jadi sahamnya lebih liquid, lebih banyak diperjualbelikan. Gitu ya, Mbak Win ya. Oke, pertanyaan yang lain. Mana sudah jelas masalah pendanaan? Pendanaan tadi ya, pendanaan entah itu melalui hutang atau melalui penerbitan penerbitan ekuitas. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, jadi pertemuan kita minggu depan bab modul 7 dan 8, 7 dan 8 kalau nggak salah insya Allah. 7, 8, 9 ya, saya jadikan satu untuk pertemuan depan, soalnya materinya sedikit dan itu cuma special issue. Ya. Jadi
Jadi kita tinggal pertemuan minggu depan. Nah, ini untuk TTM. TTM kita ada TTM lagi kalau nggak salah insya Allah tanggal 13 ya. Kita ada TTM lagi. Nanti TTM-nya saya titik beratkan ke latihan soal ya. Jadi nanti di pertemuan besok saya kasih latihan, saya kasih soal. Nanti teman-teman kerjakan, teman-teman kumpulkan, dan kita bahas. Kita murni hanya membahas latihan soal dan pendalaman materi untuk TTM. Ya, tugas TTM. Kalau yang nggak bisa hadir, seperti biasa, kirim email ke saya sebelum TTM. Ya. Berapa orang yang nggak bisa hadir? Tugasnya nanti saya post setelah pertemuan besok ya. Mbak Vera nggak bisa hadir. Siapa lagi? Mbak Yuliana, Mbak Suci belum pasti juga. Oh, Mbak Win belum tahu juga. Oke. Oke, jadi nanti saya atau sebelum sebelum pertemuan besok saya post tugasnya ya. Jadi teman-teman bisa mulai kerjakan. Boleh diskusi ya, boleh. Boleh diskusi sama teman-teman yang lain, mau kerja kelompok juga boleh. Nanti saya bahas pada saat TTM juga. Jadi dikumpulkan, setelah dikumpulkan baru saya bahas ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk kehadirannya kelas ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Mas Didi masuk. Makasih. Makasih udah meluangkan waktunya, meluangkan malamnya buat belajar bareng-bareng sama saya. Semoga nggak bosen-bosen dengar suara saya. Semoga tetap semangat belajarnya. Sukses untuk ujiannya. Ya, semakin teman-teman aktif, semakin itu menentukan pemahaman teman-teman sebenarnya. Saya nggak mau menilai hasil akhir atau bagus atau enggak tugasnya teman-teman, enggak ya. Tapi saya menilai gimana usaha teman-teman, keaktifan teman-teman ikut kelas saya. Ya. Oke, jadi selamat istirahat teman-teman semuanya. Jangan lupa dibaca dulu ya sebelum modul, jadi kita bisa ngikut kelasnya bisa enak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nanti saya posting sekalian sama tugasnya. Ya, kalau yang mau ada ditanyakan silakan leave message ke saya. Insya Allah kalau saya bisa langsung saya jawab. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.